Hai guys, kita dari kelompok Brunei Darussalam. Sekarang kita akan memperkenalkan diri. Mulai dari Aziz. Nama saya Muhammad Ansar Rasyid. Nama saya Aulia Indah Tinggi. Nama saya Octavia Teresia Sumara. Di sini kita akan memaparkan tentang negara Brunei Darussalam. Dimulai dari yang pertama, sejarah pembentukan yang akan disampaikan oleh Aziz. Sejarah Brunei Darussalam. Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa Kesultanan Brunei telah ada setidaknya abad ke-7 atau abad ke-8 Masehi. Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad ke-9 dan kemudian menguasai Kalimantan Utara dan Filipina. Setelah itu mereka dikalahkan oleh Majapahit, tapi setelah itu berhasil memerdekakan diri dan menjadi negara yang maju. Setelah Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan pada abad ke-15 sampai abad ke-17 ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan Kepulauan Filipina. Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan Kesultanan kelima yaitu Sultan Bolkiah pada tahun 1473 sampai 1521 yang terkenal karena perjalanannya di Samudra dan melakukan Manila. Dan pada pemerintahan Sultan ke-9, Sultan Hasan pada tahun 1605 sampai 1619 yang mengembangkan sistem pengadilan kerajaan yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai sehari ini. Setelah Sultan Hasan, kejayaan Brunei memudar karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di daerah itu yang antara lain mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesultanan Asia Tenggara lainnya. Pada 1839, petualang Inggris yang bernama James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian jadi Raja Putih dari Sarawak di Kalimantan Barat Laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah mengambil alih kekuasaan di Brunei walaupun ia mencoba untuk melakukan hal itu. Ia bertanya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya, tetapi ditolak. Walaupun Brunei diberhentikan dengan kurang baik, ia memiliki perasaan dan identitas nasional dan karena itu tidak dapat direbut oleh Brunei. Sementara itu, British North Brunei Company memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan Timur Laut. Pada 1888, Brunei menjadi negara lingkungan pemerintah Britania Raya. Dan walau tetap memegang otonomi namun di bawah kekuasaan Britania dalam hubungan luar negeri. Pada 1906, Brunei lebih erat lagi kuasai Britania ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang presiden yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal. Pada 1959, sebuah undang-undang dasar baru ditulis dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri. Walaupun hubungan luar negeri, keamanan, dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya, sekarang diwakili oleh seorang komisioner tinggi. Sebuah usaha pada tahun 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif yang sebagai anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan teratas dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei meluncurkan pemberontakan bersenjata dan dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan tentara Britania. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru terbentuk. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah. Pada 1967, Omar Ali Saifuddin turun takhta dan anak laki-lakinya yang kedua, Hasan Bolkiah yang menjadi penguasa ke-29. Sang mantan Sultan tetap menjadi Menteri Pertahanan dan mengambil gelar Sri Begawan. Pada 1970, ibu kota Brunei diganti menjadi Bandar Sri Begawan untuk menghormatinya. Sri Begawan wafat pada 1986. Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Pada 1 Januari 1944, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang letak geografis dan demografi dari negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang sangat makmur di sebelah utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Perekonomian negara Brunei Darussalam bertumpu
ekspor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Secara astronomis, Brunei Darussalam terletak pada 5 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Ibu kota dari negara Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan dengan luas negaranya kurang lebih 5.765 km². Agama yang mendominasi di negara ini adalah Islam sebesar 64%, diikuti Buddha 14%, Kristen 10%, Konghucu dan ajaran agama lainnya sebesar 12%. Suku bangsa yang mendominasi di negara ini adalah Melayu sebesar 65%, Cina 20%, dan Dayak 15%. Etnis-etnis ini menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting dan digunakan di Brunei Darussalam, yaitu bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi serta bahasa Tionghoa. Selanjutnya, jumlah penduduk Brunei Darussalam adalah 411.900 jiwa, di mana 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat dan hanya kira-kira 10.000 orang atau sekitar 3% tinggal di daerah timur. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang berbentuk kesultanan atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Hasanal Bolkiah yang telah menjabat sejak 5 Oktober 1997. Selain menjadi pemimpin negara, ia juga merangkap jabatan sebagai Dewan Pertahanan dan Perdana Menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu oleh beberapa menteri dan Dewan Penasihat Kesultanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dari Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut, di mana sebuah sultan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Dewan Pertahanan yang dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Jadi apa sih monarki absolut itu? Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja, ratu, syekh atau kaisar yang kekuasaannya tidak dibatasi. Jadi